Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, barengan sama Nomo di sini. Yuk, hari ini kita omongin handphone yang mungkin paling ditunggu di awal 2025, yaitu Samsung Galaxy A56 5G. Pertama-tama gue harus bilang ya, kalau ini nggak bisa gue bilang jadi review yang super komprehensif karena penggunaan gue itu adalah 3 hari. Tapi gue tahu ada yang di luar sana masih cari informasi banyak tentang handphone yang satu ini. Mungkin nanti akan ada video follow up-nya, tapi buat sekarang gue akan obrolin hal-hal yang gue temuin selama menggunakan handphone ini selama 3 hari dulu. Gue harus akui di depan kalau Samsung Galaxy A56 5G ini tidak semuanya indah. Tapi di sisi yang lain ada juga hal-hal yang menyenangkan dari handphone yang satu ini. Seperti bagian desain. Samsung Galaxy A56 5G ini udah punya desain yang berbeda dibandingkan dengan Samsung Galaxy S Series. Tapi di sisi lain, Samsung Galaxy A56 ini tetap masih punya bentuk yang elegan ya. Dengan kamera bump yang seperti ini, beberapa orang bilang ini seperti Sony Xperia. Kalau menurut gue ini lebih seperti Samsung Galaxy Z Fold edisi awal-awal gitu ya. Lagi-lagi gue tekankan di sini gue suka dengan desain seperti ini karena berbeda dibandingkan dengan S Series. Satu hal yang juga menyenangkan dari desain handphone ini adalah dia memilih menggunakan frame metal di bagian bodi sampingnya. Sama sih kayak tahun lalu, tapi nilai plusnya adalah kali ini finishingnya itu kayak seperti brush metal gitu. Jadi lo bisa ngeliat di frame sampingnya itu seperti ada guratan-guratannya. Dan ini jadi nilai plus ya, karena ngasih kesan mewah. Dipegang itu rasanya enak, feels-nya juga nyaman, karena bobotnya juga dia sekarang berkurang. Dari 210 gram menjadi angka sekitar 198 gram kalau gue nggak salah ingat ya. Jadi jatuhnya udah nyaman lah untuk penggunaan sehari-hari. Untuk opsi warna, Samsung Galaxy A56 5G juga punya opsi-opsi warna yang menurut gue udah menarik. Patut diperjuangkan mungkin adalah yang warna hijaunya ya. Dari bagian layar, Samsung ini mencoba mengimprove handphone ini dengan cara memberikan layar yang lebih besar ya. Dari yang tadinya 6,6 inci jadi 6,7 inci. Ini bisa diraih dengan dia mengecilkan bezel di bagian kiri, kanan, dan juga atas. Bagian bawahnya sih dagunya emang terlihat tetap masih lebar. Untuk panel layarnya sendiri masih menggunakan Super AMOLED. Dan ada peningkatan di tingkat kecerahan dari yang tadinya 1000 nits menjadi 1200 nits. Pas gue coba pakai di luar dan kena sorotan cahaya matahari yang cukup terik, bisa gue bilang ini sih cakep ya, karena emang bisa kelihatan dengan baik layar dari Samsung Galaxy A56 5G. Untuk kualitas layar sendiri, kalau lo emang doyan nonton multimedia, YouTube, Netflix, atau apapun yang lo pakai platform yang tentu udah nyaman, karena ya lo udah kenal lah Samsung dengan layarnya dan segala macamnya. Dan untuk kualitas suara sendiri udah stereo speaker, tentu bukan yang paling ngebas dan segala macamnya, tapi udah cukup loud dan udah cukup enak lah. Satu hal yang paling menarik untuk dilihat dari Samsung Galaxy A5X series itu adalah bagian performa. Karena kita ingat lah, pertama kali muncul Galaxy A50 itu wah heboh banget. PUBG tiba-tiba bisa punya performa yang bagus banget di situ. Tapi kali ini gimana Samsung Galaxy A56 5G? Oke, dari specs internalnya dulu, dia udah menggunakan chipsetnya itu adalah Exynos 1580. RAM-nya itu ada opsi 8 atau 12 GB dengan storage mulai dari 128 GB sampai dengan 256 GB. Spesifikasi yang gue pegang ini adalah yang varian 8128. Gue bisa mendapatkan skor benchmarking sintetis seperti ini. Antutunya di angka 776 ribuan dengan Geekbench single 1352, Geekbench multicore-nya ada di 3715, OpenCL-nya 7052, Vulkan-nya 6881, dan untuk 3D Mark-nya punya tingkat stabilitas 98,8% dengan high score-nya 4857 dan lowest score-nya di 4800. Ini kalau kita compare dengan Samsung Galaxy A55 tahun lalu, punya peningkatan yang cukup menyenangkan ya. Ada di 10% untuk Antutunya, sementara untuk GPU-nya ini peningkatannya itu lebih dari 20%. Nah, dengan peningkatan yang cukup tinggi di GPU, jadi penasaran kan experience main gamenya itu seperti apa? Oke, sayangnya pas awal-awal gue coba, untuk MLBB dan juga CODM, dua game yang selalu jadi benchmark gue di channel ini, itu belum punya tingkat FPS yang cukup tinggi. Tapi untungnya stabil. Gue coba ukur pakai aplikasi Perfdock untuk CODM aja, karena sampai somehow ada error di aplikasinya. Jadi yang gue ukur frame by frame-nya itu cuma CODM. Jadi bisa stabil di angka 60 fps. Ada yang average-nya full di 60 fps. Ada yang average-nya itu di 59, something fps lah. Jadi hitungannya dia udah cukup stabil untuk bermain game yang ringan seperti CODM. Sementara di MLBB sendiri, di saat gue coba ukur hanya menggunakan GPU Watch Display yang ada di handphone ini aja,
ternyata average-nya memang dia ada di angka sekitar 89 sampai dengan 90 fps. Mentoknya di sana, tapi dia stabil. Ada sempat di tengah-tengah game pas lagi war, gue sempat agak turun ke 86 fps, tapi hanya satu kali itu aja. Setelahnya dia balik lagi langsung comeback ke angka 89 sampai dengan si 90 FPS tadi. Jadi ya safe to say kalau emang permainan lo masih di sekitaran Free Fire, CODM, PUBG, dan juga MLBB, dia bisa bermain dengan cukup baik. Kalau misalnya lo main game yang agak lebih berat seperti Genshin Impact dan sejenisnya, yang ini gue belum bisa ngasih report karena gue tidak memainkan game itu. Buat lo yang penasaran dengan editing pakai handphone ini gimana? Oke, gue coba pakai aplikasi CapCut dan ada satu file yang emang gue pakai ini jadi benchmark gue untuk handphone apapun gitu ya. File basicnya ini adalah log 10-bit 422 dari satu buah handphone yang kemudian gue warnain dan gue potong-potong, ada zooming in, zooming outnya, gue edit dan segala macam. Awal-awal sih bisa gue bilang pas lagi swiping dia tidak seringan itu ya. Tapi nggak berat, nggak kejet-kejet. Tapi gue bisa ngeliat ada 1 atau 2 frame yang hilang. Pas gue coba play filenya, dia sih berjalan dengan smooth, aman-aman aja. Setelah itu gue coba swiping lagi kiri kanan secara cepat aja. Bisa tetap gue ngeliat ada 1 atau 2 frame yang hilang. Jadi ya oke, gue ngerti kemampuannya handphone ini adanya di sana. Dan gue ekspor ke 1080. Total videonya ini panjangnya 1 menit 3 detik. Dia perlu waktu 56 detik untuk mengekspor file ini sampai jadi. Nah, untuk masalah penggunaan sehari-hari sendiri tentu Samsung Galaxy A56 5G ini udah nyaman lah ya. Benchmarkingnya tinggi. Jadi penggunaan hari-hari kalau cuma di social media sama di WhatsAppan segala macam udah enak. Dipakai ngetik juga handphone ini enak sebenarnya. Menurut gue ya, motornya atau haptic motornya tidak sekuat Samsung Galaxy A55 yang kemarin, tapi rasa haptic mahalnya tetap masih hadir di Samsung Galaxy A56 ini. Rasanya masih mewah, masih enak, dipegangnya juga masih nyaman, premiumnya berasa karena bodinya juga udah pakai metal, jadi ya lo seperti punya semi-semi flagship lah, atau mid to high tier phone jatuhnya. Dan juga terbantu dengan One UI 7. Berjalan dengan smooth aja, entah gimana ceritanya. Tentu levelnya kalau dibandingin dengan flagshipnya seperti Samsung Galaxy S Series ya berbeda. Tapi setidaknya esensi smoothness-nya dan juga kenyamanannya itu masih hadir di sini. Dan kalau kita ngomongin One UI 7, tentu kita nggak bisa lepas dari yang namanya ngomongin AI. Samsung Galaxy A56 punya AI tapi bukan Galaxy AI. Namanya adalah Awesome Intelligence. Atau bisa dibilang ini adalah intelligence features lah. Tapi untungnya ini tetap masih ngebantu ya. Seperti hitungannya lo masih bisa menemukan best face, lo masih bisa menemukan auto trim. Dan kalau fitur AI favorit gue adalah hal yang simple banget bernama AI Select. Ini jatuhnya sebenarnya kayak circle to search tapi sedikit lebih intuitif lah ya. Dengan AI Select ini banyak banget yang bisa lo lakuin. Mulai dari bikin GIF sendiri, add event, sampai sesimpel lo copy paste WA tapi di bagian yang lo inginkan aja tanpa harus mengcopy seluruh conversationnya. Bagian terakhir ini sih yang bolak-balik sering gue omongin, terlihat simple tapi menyenangkan. Satu hal yang juga menarik sebenarnya ya dari Samsung Galaxy One UI ini adalah janji bahwa Samsung itu akan mengupdate handphone ini selama 6 tahun ke depan atau 6 generasi OS. Jadi ya ini sekarang 2025 sampai dengan tahun 2031 handphone ini masih tetap bakal up to date. Catatan utamanya adalah kalau lo pengen beli pastikan storage-nya yang lebih besar dari 128. Karena gini, si storage Samsung Galaxy A56 itu 128 atau 256 dan tidak bisa di-expand. Jadi untuk card slot-nya itu hanya terdiri dari 2 SIM card aja. Tidak ada lagi 1 SIM dan juga 1 SD card. Tidak seperti itu. Serba salah juga ya, karena kalau lo salah ngebeli micro SD, itu jatuhnya akan menghambat performa handphone karena ngebacaannya jadi lama, akhirnya handphonenya jadi berasa lama. Tapi di sisi lain, lo jadi tidak bisa punya opsi untuk mengexpand memorinya gitu kan. Jadi ya timbang pilih lah. Yuk kita sekarang berpindah ke bagian baterainya. Samsung Galaxy A56 5G ini masih punya baterai 5000 mAh dan belum menggunakan teknologi silika karbon.
atau Silica Carbide, mari kita berharap Samsung akan berpindah ke sana secepatnya. Tapi yang menarik adalah untuk charging speednya. Dia ini sekarang udah 45 watt. Hasil uji coba gue menemukan handphone ini ngecharge dari 0 ke 100% itu bisa dilakukan dalam waktu 1 jam 18 menit aja atau 78 menit. Sementara untuk benchmarking penghabisan dayanya sendiri, Samsung Galaxy A56 menghabiskan daya sebanyak 4%, TikTokan 30 menit menghabiskan daya 3%, CODM 15 menit daya yang terpakai itu adalah 4%, dan MLBB 15 menit daya yang terpakai adalah 6%. Nah, di bagian kamera, jujur ini mungkin yang paling tidak banyak gue explore selama 3 hari terakhir karena gue lagi banyak di rumah, nggak banyak keluar. Tapi secara specs wise dulu kali ya, dia menggunakan main kameranya masih di 50 megapiksel. Untuk ultra wide angle jadi 12 megapiksel dan di makro kameranya 5 megapiksel dengan kamera depannya. Ini yang ada peningkatannya yaitu 12 megapiksel. Beberapa hasil foto yang gue punya itu seperti ini, gue akan kasih lihat sekarang. Silakan dinilai aja seperti apa adanya. Tapi dari beberapa hasil yang gue lihat sih emang kamera utamanya adalah power utamanya ya. Gue bisa ngeliat kalau lo menggunakan dalam kondisi kurang cahaya, si kamera ultra wide angle-nya ini emang beberapa detail gambar itu bisa hilang. Tapi kalau kita ngomongin secara keseluruhan gambar ya looks-nya sih oke-oke aja. Begitu kita coba cari detail-detailnya deh, ini yang baru kelihatan emang oh iya ultrawide-nya belum sekuat itu. Sementara untuk hasil perekaman videonya sendiri seperti ini. Oke, sampel video ini diambil dengan kondisi jam setengah 6 hari raya lebaran. Mungkin videonya gue publish di hari ini juga. 4K 30. Kalau ngeliat di layar handphone doang sih cukup stabil ya. Kita coba tes autofocusnya. Ini sambil gua tap sih. Kalau nggak di tap dia kayak nggak pindah fokusnya. Mungkin karena kondisinya agak low light jadi gua maklumi. Nggak apa-apa. Dan ini pakai main kameranya. Kita coba sekarang pindahin ke ultra wide angle-nya. Nah, seperti ini ultra wide angle ya. Kelihatan sih beda ya kemampuan antara ultra wide angle dan juga antara si main kameranya. Ya. Seri A lah jatuhnya, bisa gue bilang begitu. There you go. Gimana menurut lo hasil videonya? Tapi di saat yang bersamaan juga bisa kita coba buktikan ya gimana klaimnya Samsung tentang si nightography pakai kamera depannya. Ini kalau misalnya ini kan ada source lampu nih di belakang sini ya. Kalau gue begini sedikit aja sih emang lebih cerah ya, jauh lebih cerah dibandingin kalau misalnya gue begini. Ini gue begini masih tetap lebih kelihatan ya. Jadi emang fungsi kamera depannya ini yang dibilang bisa HDR menurut gue emang akan berfungsi dengan baik. Lo cukup cari source cahaya sedikit aja udah bisa dapat penglihatan lebih terang. Nih matahari tuh terbitnya dari sebelah sana. Beda ya antara gue begini, ini agak lebih noisy. Dan pas gue begini sedikit aja mataharinya juga belum keluar tapi jadi jauh lebih cerah. Jadi menarik nih sebenarnya nih, potensial banget ya si Samsung Galaxy A56 ini kalau misalnya emang lo pengen bikin konten pakai kamera depan juga kamera belakang sih. Menarik. Kita coba sambil bawa jalan apakah ada stabilisasinya atau enggak atau gimana. Dan sih settingan Ace-nya gue aktifin tapi enggak yang pakai ultra steady juga. Jadi ya sampel video kepepet. Jadi kondisinya kalau light, nggak apa ya. Nah, terkait dengan pengambilan video, ada beberapa catatan yang harus diambil di sini. Yang pertama adalah untuk kamera depannya, sekarang dia sudah tidak bisa merekam di FPS 60 ya. Jadi mentoknya kamera depan adalah di 4K 30 atau di 1080 30, tidak bisa 1080 60 fps. Sementara untuk kamera belakangnya lo bisa nih ngerekam up to 4K 30 di kamera utama dan juga di ultra wide angle, tapi perekaman 1080 60 fps itu mentoknya hanya ada di main kameranya aja. Ya ini masih sama lah seperti tahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi ya buat lo yang emang pengen punya Samsung Galaxy A56, gue nggak aneh sebenarnya. Kalian adalah Samsung seri A5X yang paling powerful yang pernah ada. Walaupun hadir dengan catatan seperti kamera depan yang tidak bisa merekam 60 fps lagi dan juga tidak hadirnya micro SD card slot. Untungnya Samsung tuh kayak ngasih solusi ya, Samsung Indonesia setidaknya gitu. Buat sekarang ada promo free upgrade. Lo beli 8128 dapatnya 8256. Lo beli 8256 lo dapatnya yang 12256.
Harapannya adalah si 256 ini seenggaknya cukup untuk menjadi buffer. Kalau dirasa-rasa kurang, lo tetap pengen punya storage yang lebih, opsinya adalah stay atau lo beli A55 atau opsi berikutnya adalah lo mulai mencoba ngejajal-jajal yang namanya cloud storage. Cloud storage ini sendiri juga sebenarnya kebagi lagi nih. Lo bisa memilih berbayar bulanan kayak Google atau lo invest di depan agak lumayan mahal tapi bisa lo pakai dan lo expand sesuka hati lo yaitu dengan menggunakan NAS. Nah, yang NAS ini panjang pembahasannya, jadi nggak usah di sini ya. Nanti-nanti aja. Tapi ya itu adalah opsi-opsi yang bisa dipertimbangkan lah. Menurut gue sih seperti itu. Kalau menurut lo sendiri gimana? Yuk cerita di kolom komentar. Kita ngobrol baik-baik. Buat sekarang Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.